Ya, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang akan kita bahas dalam semester kemarin kan. Kita membahas tentang Abbasiyah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan perkembangan Islam pada masa dinasti Al-Ayyubiyah. Anak-anakku, peta konsep yang akan kita bahas itu tentang jejak peradaban dinasti Al-Ayyubiyah. Di antaranya proses berdirinya dinasti Al-Ayyubiyah. Lalu kita juga akan membahas tentang para penguasa dinasti Al-Ayyubiyah, lalu penguasa Al-Ayyubiyah yang terkenal, sampai pada keteladanan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Jadi jejak peradaban ini dibangun oleh 4 konsep begitu. Nah, apa sih sekarang jejak peradaban dinasti Al-Ayyubiyah? Kita tahu bahwa periode kedua dari pemerintahan Abbasiyah, Mesir menjadi wilayah otonom atau berdiri sendiri, anak-anak sekalian, dari Baghdad itu. Jadi pada periode tersebut bermunculan dinasti-dinasti kecil di kawasan Mesir. Jadi pada masa Abbasiyah mulai runtuh dan melemah, maka muncul itu di kawasan Mesir beberapa dinasti-dinasti kecil. Karena kita tahu ada 2 kekuasaan, ada 2 dinasti besar setelah Khulafaur Rasyidin. Pertama Bani Umayyah, lalu yang kedua Abbasiyah, begitu. Nah, ketika Abbasiyah menjelang keruntuhan, maka itu bermunculan dinasti-dinasti kecil di kawasan Mesir. Di antaranya ada dinasti Turuniyah, berangkat tahun 868-904 Masehi. Kemudian dinasti Iksidiyah, 935-969 Masehi. Kemudian baru dinasti Fatimiyah, 972-1130 Masehi. Baru setelah menggantikan dinasti Fatimiyah, muncullah dinasti Al-Ayyubiyah, 1169-1250 Masehi. Yang terakhir itu dinasti Mamluk, berangkat tahun 1250-1515 Masehi. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana sekarang proses berdirinya dinasti Al-Ayyubiyah? Jadi di semester ini hanya membahas tentang Al-Ayyubiyah. Untuk anak-anakku sekalian, nanti Ustadz sudah mengirim referensi dalam bentuk PowerPoint nanti, dan kalian juga bisa melihat di buku panduan untuk siswa tentunya. Nah, bagaimana proses berdiri dinasti Al-Ayyubiyah ini? Nah, dalam perkembangannya, dinasti yang paling berpengaruh di Mesir itu khususnya dalam membangun kejayaan Islam, salah satunya tadi setelah Ustaz sebutkan adalah dinasti Ayyubiyah, gitu. Kemudian dinasti ini didirikan oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi sebagai pengukir kejayaan Islam pada masanya. Nah, makanya namanya itu diambil dari tokoh pendirinya dinasti Al-Ayyubiyah ini, yaitu Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi atau Sultan Saladin. Nah, kalau kalian ingat Saladin, apa yang diingat dalam pikiran kita? Oke? Ada cerita 1001 malam, Saladin, itu Aladin, begitu. Jadi Aladin, kalau ingat Aladin, ingat Yasmin, gitu. Kalau ingat Yasmin, ingat teman Aladin, yaitu ya monyet, gitu. Jadi cerita Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini teradopsi dalam cerita 1001 malam. Jadi saking hebatnya Salahuddin, seorang tokoh di mana mampu mengukir kejayaan Islam di masanya. Nah, kemudian Ayyubiyah adalah sebuah dinasti. Catatan yang paling penting yang berlatar belakang Sunni catatannya. Karena nanti dia menggantikan Fatimiyah yang bermadhab Syiah. Tapi muncul kemudian Al-Ayyubiyah dan latar belakang madhabnya adalah Sunni yang berkuasa di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, lalu di Irak, lalu di Mekah, Hijaz, Diyarbakir, dan wilayah Tenggara
Turki di situ. Nah, anak-anak sekalian, dinasti Al-Ayyubiyah itu didirikan oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Penamaan Al-Ayyubiyah kita tahu dinisbatkan kepada nama belakangnya, Al-Ayyubi. Begitu. Jadi, kalau Al-Qardawi, maka Qardawi itulah dinisbatkan namanya. Kalau Al-Ayyubi berarti dinisbatkan kepada Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, nama belakangnya, dan diambil dari nama kakeknya yang bernama Ayub, begitu. Nah, kemudian nama besar dinasti ini diperoleh anak-anak sekalian sejak Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi berhasil mendirikan kesultanan yang bermadhab Sunni, menggantikan kesultanan Fatimiyah yang bermadhab Syiah. Ada catatan penting untuk kalian bahwa Fatimiyah juga itu kita paham itu diambil dari nama putri Rasulullah, yaitu Fatimah. Fatimah Az-Zahra. Fatimah diabadikan dan menjadi sebuah kesultanan Fatimiyah dinasti, dan Az-Zahranya itu diabadikan menjadi nama perguruan tinggi di Mesir, yaitu Al-Azhar, begitu. Oke, kita lanjut. Salahuddin, anak-anakku sekalian, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi memulai karir politik ketika usianya masih muda. Jadi sangat strong, sangat kuat begitu. Jadi kalau ingin jadi pemimpin ya harus kuat begitu, meskipun dalam situasi apapun. Kemudian ayahnya sendiri yang bernama Najmuddin Ayyub. Jadi Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Nah, ayahnya bernama Najmuddin Ayyub. Menjabat sebagai komandan pasukan pada saat itu di kota Baghdad. Di kota Balabak begitu, Baghdad di Suriah ya, sebelah utara Suriah. Najmuddin Ayyub ditunjuk menjadi komandan oleh Nuruddin Zanki pada saat itu, yaitu panglima militer yang berkuasa pada saat itu. Nah, pada tahun 1164 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi mengikuti ekspedisi sebuah perjalanan dengan pamannya Asaduddin Sirkuh ke Mesir. 5 tahun kemudian, tepatnya tahun 1169 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi diangkat menjadi wazir. Wazir itu apa? Gubernur oleh penguasa dinasti Fatimiyah dalam usia 32 tahun. Ingat, 32 tahun. Jadi begitu sangat mudanya. Jadi seorang pemimpin itu di usia yang sangat muda begitu. Di usia 32 tahun, maka Salahuddin diangkat menjadi seorang gubernur. Jadi kalau kalian nanti usia 30 sampai 40, disitulah kalian mengembangkan diri untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, anak-anak sekalian, ia menggantikan pamannya, Asaduddin Sirkuh, yang wafat setelah 2 bulan menjabat sebagai wazir. Sebagai Perdana Menteri, Salahuddin dianugerahi gelar Al-Malik An-Nasir. Jadi, ketika ada pertanyaan, siapakah pemilik gelar Al-Malik An-Nasir? Maka kalian jawab, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Apa sih maknanya dari Al-Malik An-Nasir? Itu adalah penguasa yang bijaksana. Nah, setelah Al-Adid, Khalifah dinasti Fatimiyah itu berakhir, anak-anak sekalian, wafat pada tahun 1171 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi mulai menjalankan kekuasaan keagamaan maupun politiknya secara penuh pada saat itu, 1171. Semenjak saat itu, dinasti Al-Ayyubi berkuasa hingga sekitar 75 tahun lamanya. Jadi tidak sedikit, 75 tahun. Setelah Salahuddin menguasai dinasti Fatimiyah, ia menghapus kebiasaan mendoakan Khalifah Fatimiyah dalam setiap khutbah Jumat. Jadi catatan yang paling pertama, manuver seorang Khalifah yang bernama Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, dia berani menghapus kebiasaan mendoakan Khalifah Fatimiyah di setiap khutbah Jumat. Diganti dengan apa? Nah, tradisi itu akhirnya oleh Salahuddin diganti dengan mendoakan Khalifah dinasti Abbasiyah, yaitu Al-Mustadi. Jadi kebiasaan pada masa Fatimiyah itu, ada kebiasaan di setiap khutbah Jumat itu, ada khusus mendoakan Khalifah Fatimiyah. Diganti oleh Salahuddin dengan mendoakan Khalifah dinasti Abbasiyah, yaitu Al-Mustadi, yang berkuasa sejak 566 Hijriah
bertepatan dengan 1170 Masehi hingga 575 Hijrah bertepatan dengan 1180 Masehi. Namun demikian, anak-anakku, ia tidak menghalangi rakyatnya yang ikut paham Syiah. Jadi pada saat itu tidak ada perdebatan antara Sunni dan Syiah, karena memang orang Sunni ketika memimpin maka Syiah itu dihargai pada saat itu, begitu. Karena memang perbedaan-perbedaan pandangannya belum melenceng jauh, begitu. Nah, anak-anakku sekalian, sejak dinasti Al-Ayyubiyah ini berkuasa di Mesir, bulan Mei tahun 1175 Masehi, Al-Mustadi memberikan beberapa daerah kepada Al-Ayyubiyah atau dinasti Al-Ayyubiyah, seperti Yaman, Palestina, Suriah Tengah, dan Maghribi kepada Salahuddin. Itu diberikan oleh Khalifah Abbasiyah itu, Al-Mustadi itu. Sehingga pada saat itu artinya dengan demikian di situ digambarkan bahwa Salahuddin mendapatkan pengakuan dari Khalifah Abbasiyah sebagai penguasa di Mesir. Oke, logikanya kita ambil lagi. 1171 Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi memproklamirkan diri, begitu. Lalu 11 menjadi gubernur. 1174 sebetulnya itu diproklamirkan keberadaan kekuasaan dinasti Al-Ayyubiyah. Nah, baru Al-Mustadi memberikan pengakuan di 1175 Masehi. Jadi selang 1 tahun. Masa uji 1174 Masehi, lalu 1175 diakui oleh Al-Mustadi. Nah, anak-anakku sekalian, itu siapa yang di Al-Mustadi menerima Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi itu berkuasa di Mesir, di Afrika Utara, Nubia, Hijaz, dan Suriah Tengah, begitu. Nah, selama satu dasawarsa 10 tahunan lah, anak-anak sekalian, kepemimpinannya kemudian Salahuddin berhasil menaklukkan Mesopotamia, wilayah di Irak dan Iran sekarang. Dan ia berhasil mengangkat para penguasa setempat menjadi pemimpinnya. Nah, materi dalam pertemuan selanjutnya kita akan membicarakan tentang penguasa dinasti Al-Ayyubiyah. Nah, kita coba merangkum dari pemahaman di pertemuan pertama ini. Yang pertama, Salahuddin Yusuf Ayyubi memimpin Al-Ayyubiyah setelah keruntuhan dinasti Fatimiyah. Lalu yang kemudian, kenapa dinasti ini disebut Al-Ayyubiyah? Karena mengambil dinisbatkan kepada tokoh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubinya. Kemudian di situ juga 1174 itu diproklamirkan Al-Ayyubiyah itu. Baru 1175 Masehi, Al-Mustadi, Khalifah Abbasiyah menerima, bahkan mendapatkan pengakuan dari Khalifah Al-Mustadi atas keberlangsungan sebuah dinasti yang dikenal dengan sebutan dinasti Al-Ayyubiyah. Itu dulu untuk pertemuan pertama kali ini, anak-anak sekalian. Nanti di pertemuan kedua, materinya adalah tentang para penguasa dinasti Al-Ayyubiyah. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.